Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sab'ah minal ladzina yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mudril dhulmah wa ala alihi wa sahbihi afdalil ummah, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran wad Dakwah Al-Mukarram Al-Ustaz Mas'udi Syamsuddin, dan juga yang saya hormati majlis dan jamaah Masjid Nurul Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, setiap perkara yang baru pasti akan layu. Begitulah kalimat yang pantas kita ucapkan terhadap dunia ini. Karena sekuat apapun pondasi dan dinding-dinding dunia dan dinding-dinding bangunan yang ada di atas dunia ini, dan setinggi apapun bangunan pencakar langitnya, suatu hari semuanya pasti akan hancur dan binasa. Kapan? Ialah ketika malaikat Israfil telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala. Maka bumi akan hancur. Bumi akan memuntahkan airnya, langit akan menjatuhkan bintang-bintangnya, gunung akan berterbangan seperti kapas yang ditiup angin kencang, dan makhluk dari golongan jin, manusia dan hewan semuanya pasti akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali hanya Allah lah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Milik Allah lah semua keputusan, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Hadirin yang saya hormati, ketika semua manusia nanti mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali di hari pembangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Dan di padang mahsyar nanti kita semua akan mengalami kepanasan yang sangat luar biasa, karena matahari sangat dekat di atas kepala kita. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang di hari kiamat nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, para pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan urusan umatnya, urusan rakyatnya daripada urusan pribadinya. Yang kedua, wasyakun nasya fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan mencari ilmu, seperti para santri yang semenjak kecil ikut beribadah dengan kiainya, dan ketika ia keluar dari pondok pesantren ia mengamalkan ilmu yang diajari oleh kiainya. Maka insyaallah santri-santri yang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, orang yang hatinya cinta terhadap masjid, suka salat berjamaah di masjid, dan ketika ia keluar dari masjid rasanya ingin kembali ke dalam masjid guna untuk beribadah dan lain sebagainya. Yang keempat, warajulun tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, berkumpulnya karena Allah, bahkan berpisahnya pun hanya karena Allah. Maka orang yang bersahabat dan berkumpulnya karena Allah, bertemannya karena Allah, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang kelima, rajulun dzakarallahu fi khulwatin
Orang yang berzikir di tempat yang sepi, sunyi, seraya mengingat Allah, mengingat neraka Allah, siksa Allah, sehingga matanya menangis, hatinya gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, adapun yang keenam ialah seorang pria yang diajak berzina oleh wanita berparas cantik, lalu pria itu menolak ajakan berzinanya. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang diajak berzina oleh pria yang tampan, kaya, akan tetapi ia menolak ajakan berzinanya, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang disedekahkan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan memang sedekah yang samar-samar dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya cintai, mungkin hanya inilah ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.